A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kitab Ihya Ulumuddin masih berhubungan dengan bab taubat dari kezaliman. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan tentang tata cara kita bertobat dari kezaliman dengan sesama hamba Allah. Bagaimana kemarin sudah dijelaskan, orang yang berbuat zalim dia harus berusaha sekuat mungkin untuk memohon maaf atau meminta halal kepada orang yang ia zalimi. Harus berusaha sekuat tenaga, ya, berusaha sekuat tenaga untuk meminta halal, meminta maaf kepada yang ia zalimi. Sampai-sampai kemarin dibahas ketika andai kata dia menceritakan kesalahannya kepada yang ia zalimi, lalu yang dizalimi tersebut tidak mau menghalalkan, maka orang yang zalim tersebut harus berusaha untuk lemah lembut kepada orang yang ia zalimi, berusaha memenuhi kebutuhan yang ia zalimi, menampakkan rasa cinta, kasih sayang kepada orang yang ia zalimi. Apa tujuannya? Agar dia menghalalkan, agar dia memaafkan. Ya, sampai situ harus seperti itu. Kalau hubungan dosanya dengan orang yang ia zalimi. Nah, ini tugas orang yang berbuat zalim. Bagaimana tugasnya orang yang dizalimi? Nanti ada lagi. Ada tugas orang yang zalim, kewajiban orang zalim. Ada tugas orang yang dizalimi. Andai kata ada orang yang menzalimi kita, hak pribadi kita dizalimi oleh orang tersebut, ya, bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan kepada orang yang menzalimi kita? Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqafal ibadu nada munadin." Idza waqafa, apabila telah berdiri, berhenti, al-ibadu, seluruh hamba-hamba Allah. Nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dan semua akan mendapatkan masing-masing pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nada munadin, maka menyeru. Ada yang menyeru, ada pengumuman di akhirat, nanti ada pengumuman. Apa pengumumannya? Nah, pengumumannya, liyaqum man ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah. Itu pengumumannya. Ya, ketika semua kumpul hamba-hamba Allah nanti di akhirat, ya, ada pengumuman, liyaqum, hendaknya berdiri, man, orang, ajruhu, yang pahalanya itu orang, 'ala Allah, kepada Allah. Artinya ini orang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Falyadkhulil jannah, segera orang tersebut masuk surga. Amin. Mudah-mudahannya sing kalebetkeun golongan anu kengeng ganjaran ti Gusti Allah, lebet surgana Allah. Amin. Yang pertama di pengumumannya, hendaknya berdiri
orang-orang yang mempunyai pahala besar di sisi Allah dan hendaknya dia cepat masuk ke dalam falyadkhulil jannah. Masya Allah. Qila, ditanyakan, wa man dzalladzi lahu 'ala Allahi ajrun. Ditanyakan, siapakah orang yang mempunyai pahala di sisi Allah? Siapakah orang yang mempunyai pahala besar di sisi Allah? Qala al-'afuna 'anin nas. Maka dijawab, al-'afuna 'anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang-orang lain. Ini keberuntungan bagi mereka, orang-orang yang dizalimi dahulu di dunia, tapi mereka memaafkan atas kesalahan orang-orang yang zalim kepadanya. Itu kalau kita dizalimi oleh orang lain, kita maafkan. Ya, kita maaf. Kita diceritakan kejelekan kita oleh orang lain, kita maafkan. Kita dihina oleh orang lain, kita maafkan. Itu. Nah, keuntungannya itu. Orang yang di dunianya dia memaafkan kepada kesalahan orang lain kepadanya, dia mendapatkan pengumuman yang akan menggembirakan hati nanti di akhiratnya. Apa pengumumannya? Dia mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah dan dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi inilah salah satu keistimewaan memaafkan. Budak urang boga kasalah ka urang nu jadi kolotna hampura. Bahkan men-meh mentah hampura budak urang ka urang hampura. Gitu we. Melak ham. Nah, genah melak hampura ya. Itu sing daek sing kersa melak hampura itu. Ini tugas orang yang yang dizalimi. Kalau kita dizalimi orang-orang lain, maafkan sudah. Hak kita tidak dipenuhi oleh orang lain, maafkan. Tong diingat-ingat kesalahan batur ka urang. Kayak tungtungna urang poho, kesalahan urang ka batur. Diingat-ingat kagorengan si A si B, kesalahan urang poho. Nah, eta bahaya ya. Kemudian fayaqumu kadza wa kadza alfan fayadkhulunaha bighairi hisab. Akhirnya mereka berdiri beribu-ribu orang ya, maka mereka masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Nah, ini diantaranya keistimewaan memaafkan atas kesalahan orang lain kepada kita, akan masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal kartas ya. Mun batur saha wae we, komo nu deukeut mah nya dulur. Boga salah ka urang, baheula teh kum si dolim ka urang, hampura. Beres. Itu melak naon? Hampura. Urang boga anak, gaduh bojo, gaduh caroge, awon ka urang, hampura. Saha we? Saha wae nu goreng ka urang hampura. Tah keuntungannya adalah akan masuk surga tanpa hisab. Amin. Hayang dihisab, hayang teu dihisab. Aya dihisabnya dipariksa. Hah? Reka sawarga teh dipariksa ketat pamariksaan ge. Pariksa. Lamun komplit beureun nya kana syaratna salamat. Efek teh komplit loba pelanggaran teu tulus ka sawargana teh. Nah, kerjalma nu gede hampura ka batur untuk orang yang memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya, dia akan dimudahkan oleh Allah, bahkan masuk surganya tanpa hisab. Masya Allah ya, itu keistimewaan. Kemudian wajah rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashku madlamatan, ia akan ingin menceritakan kezaliman. Ada seorang laki-laki, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan ya, mengadu, ini ada orang berbuat zalim kepadanya. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyajlisa, kemudian Nabi memerintahkannya untuk duduk. Wa arada ayyakhudha lahu bimadlamatihi,
dan bermaksud untuk mengambil lahu untuk orang tersebut akan kezalimannya. Ada orang yang dizalimi, lalu dia datang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin dapat pembelaan Nabi. Lalu Nabi berkata kepadanya, innal madlumin humul muflihun yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dizalimi di dunianya, ia dizalim oleh orang lain, dihina, dijelek-jelek, difitnah, macam-macam, tapi dia sabar, tidak membalasnya. Ketika orang tidak baik sama dia, dia sabar, tidak membalasnya, bahkan dia mendoakan baik kepadanya. Innal madlumin, sesungguhnya orang-orang yang dizalim, hum merekalah al-muflihun, adalah orang-orang yang beruntung yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tuh. Ya, jadi tong leutik hate mun aya nu goreng ka urang akeun wae hampura we. Sia mah da ngagoreng wae geun hampura. Begitu. Genah hirup teh nya lamun kitu. Orang-orang yang dizalimi, merekalah orang-orang yang beruntung pada hari kiamatnya. Amin. Eta anu didho kumaha nu ngadolim, cilaka nu ngadolim. Nu ngadolim cilaka. Urang hayang cilaka hayang beruntung. Urang ulah ngadolim ka batur, urang ulah ngadolim ka batur, ngan nalika batur dolim ka urang hampura. Kumaha buya da eta mah teu urun-urun nyarekan gorengna, hampuranna ge tong eureun. Mun hesena atuh. Hampuranna ge tong manehna teu eureun ngagoreng urang, urang tong eureun ngahampuranna. Kitu we lawan hesena. Lawan ku kahadean nya, gitu. Komo nu goreng ka urang teh dulur, komo tah mah. Ya, komo nu goreng ka urang teh dulur, papada muslim atawa tatangga atawa baraya, komo eta mah. Geus hampura. Melak hampura. Jadi sing ingat, innal madlumin humul muflihun yaumal qiyamah. Orang-orang yang dizalimi, merekalah orang-orang yang beruntung kelak pada hari kiamat. Sebalikna jelma nu zalim, jelma nu cilaka ke di akhiratna. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Suatu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk. Idz ra'ainahu yadhhak, kaget tiba-tiba kami semua melihat beliau tertawa, tersenyum. Jadi tertawanya Nabi tidak berbahak-bahak. Teu kaos urang, lamun suri teh meakeun batur, suri teh meakeun wah. Nabi itu kalau tertawa itu senyum saja, cukup dengan senyum. Gitu. Lain beakeun ya. Itu bukan tertawa Nabi. Tertawa Nabi itu senyum, cukup dengan senyum. Hatta badat sanayahu, sehingga terlihat dua gigi depannya Nabi. Senyum Nabi. Lalu faqala Umar, ma yudhikuka ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi bi abi anta wa ummi. Sayyidina Umar bertanya, apa gerangan yang menjadi sebab engkau tersenyum, tertawa, gembira? Ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani min ummati jazaya baina yadi rabbil izzah. Yaitu ada dua orang laki-laki dari umatku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki, dia itu bersimpuh di hadapan Tuhanku, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata salah seorang dari umatku, ya Rabbi khudli madlamati min akhi. Yang salah satunya itu mengatakan, wahai Tuhanku, ambillah oleh engkau untukku kedzalimanku dari saudaraku. Dia ini pernah zalim kepadaku ya Allah. Ambil ya Rabb kedzalimanku dari saudaraku ini. Kata salah seorangnya. Faqala Allah Ta'ala ati akhaka madlamatah. Maka Allah berkata kepada orang yang zalim tersebut, wahai orang yang zalim, kepada orang yang dizalimi,
ambil oleh kamu, ya, kedolimannya dari saudara kamu, ambil oleh kamu. Jadi ieu jelema aya dua jelema, ieu jelema teh di payunan Gusti. Lajeng ieu jelema teh salah saurang ti eta dua jelema teh nyarita ka Allah, Gusti, cana kadoliman abdi ti jalmi, ieu dulur abdi geus dolim ka abdi. Saur Allah ka eta jelema anu didolim teh cokot ku anjeun kadolimanna, dulur anjeun. Faqala ya Rabbi lam yabqa min hasanati syai'un. Ceuk eta jalma anu ditagih teh anu dolim teh, Gusti teu aya kasayan abdi. Teu nyesa kasayan abdi Gusti. Keur mayar eta kadoliman. Lam yabqa teu nyesa min hasanatin dina pirang-pirang kasayan abdi syai'un hiji perkara. Faqala Allah ta'ala talib kaifa tasna wa lam yabqa min hasan syai'. Allah ngadau ka eta jalma anu nagih teh anu didolim teh. Kumarek migawe anjeun eta jelma eta dulur anjeun anu dolim teh teu nyesa kahadiana eueuh kahadiana. Saur Allah kitu. Qala ya Rabbi yatahammalu anni min auzari. Kumargi kitu pami kitu mah anjeunna teu gaduh. Orang tersebut tidak punya untuk membayar kebaikannya, kedolimanku, maka dosaku tanggung aja ya Allah oleh dia. Dosa abdi ditanggung, dipindahkeun ka eta jalma anu zalim. Qalat wa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ketika Nabi menceritakan seorang yang dizalimi ini menginginkan agar dosa-dosanya ditanggungkan kepada orang yang zalim, saat itu Nabi bercucuran air mata. Sedih Nabi. Ini orang zalim sudah banyak dosa ditambah lagi dosanya. Dosa yang dizalimi dipindahkan kepada dosa orang yang maka saat itu bercucuran air mata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala inna dzalika la yaumun azim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itu kejadian, itu hari adalah sungguh hari yang sangat dahsyat. Yauma yahdajun nas ila ayyuhmala anhum min auzarihim, hari yang membutuhkan manusia untuk dipikulkan dari dosa-dosa mereka. Nangis Nabi, ya, umatnya ini akan celaka. Kenapa? Karena dia berbuat zalim dan dia tidak bisa untuk menebus kezalimannya dengan kebaikannya karena sudah habis kebaikannya. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang menagih, irfa ra'sak, coba angkat kepalamu. Kepada siapa? Orang yang menagih tersebut. Fangdur fil jinan, lihat surga-surga. Maka dia melihat, maka mengangkat kepalanya. Faqala ya Rabbi ara madaina min fiddah murtafi'ah wa gusuran min dhahabin mulakallalah bil lu'lu li ayyi nabiyyin hadza. Ketika orang yang dizalimi tersebut melihat surga, maka mereka orang tersebut melihat kota-kota yang dibuat dari perak, yang tinggi-tinggi, istana-istana, gedung-gedung yang megah yang dibuat dari emas, ya, mukallalatan bil lu'lu, ya, anu ditaretesan ku permata. Orang tersebut berkata, li ayyi nabiyyin hada, wahai Allah, ini bangunan yang sangat indah untuk siapa? Untuk nabi siapa? Au li ayyi siddiqin hada, au li ayyi syahidin hada, untuk pangkat siddiqin yang mana, untuk orang syahid yang mana? Ini bangunan yang sangat indah. Qala liman a'tani thaman, ini bangunan, ini keindahan, ini surga, ini kota untuk orang yang memberi kepadaku akan harganya. Qala ya Rabb wa man yamliku tsamanah, siapa orang yang punya harganya atau untuk membelinya? Qala anta tamliku, kamu ini bisa memiliki ini, kamu punya modal untuk memiliki ini semua. Kata Allah. Qala wa ma huwa, apa modalnya untuk membeli ini semua? Untuk meraih ini kenikmatan semua? Qala afuka an akhi, memaafkannya kamu kepada saudara kamu, itu menjadi modal untuk menghasilkan itu kenikmatan. Itu gedung-gedung semua, kenikmatan itu semua akan diberikan kepada kamu jika kamu memaafkan kepada saudara kamu. Itu modalnya. Modalnya memaafkan. Qala ya Rabbi inni qad afautu anhu, orang tersebut langsung berkata,
wahai Tuhanku, aku telah memaafkan saudaraku yang zalim kepadaku. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, khudh biyadi akhik fa'adkhilhul jannah. Ketika sudah memaafkan saudaranya tersebut, kata Allah, ambil tangan saudara kamu, masukkan saudara kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tuh gede hambura teh, luar biasa keuntungan ngan kade lamun urang zalim bahayana gede ke di akhirat. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, inda dzalika ittaqullah, kalian bertakwalah kepada Allah. Hati-hati, kalian harus bertakwa kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan damaikanlah akan perpecahan, perselisihan di antara kalian. Damaikan. Mun aya nu parasea cina alalakur, lain tambah pasea, lain tambah rame, lain tambah teu akur. Sing dara ramai, fa innallaha yuslihu bainal mu'minin. Allah sendiri mencontohkan kepada kita mengislahkan antara mukminin. Ini orang yang zalim, yang dizalimi diislahkan oleh Allah. Allah saja mengislahkan di antara orang-orang mukmin, yang orang tersebut ada yang menzalimi, ada yang dizalimi. Inilah akhlak Allah, ya, yang patut, yang harus kita tiru. Wa hadza tanbihun ala anna dzalika innama yunalu bit takhalluq bi akhlaqillah wa huwa islahu dzatil bain wa sairul akhlaq. Nah, orang yang punya akhlak baik seperti itu nanti di akhiratnya akan ada pembelaan dari Allah. Jadi kita, tugas kita yang dizalimi, ya, kepada orang yang zalim kepada kita, kita maafkan, ya. Tugas kita orang yang dizalimi, andai kata, ya, istri dizalimi oleh suaminya, hampura, dihampura, ngan teu kudu nyarita ka salakina, jempling we, jempling we, bisi naon, bisi tutuluyan zalimna, ya, gitu. Ngan lamun ditanya ku salaki, neng ngahampura kakang, hampura, gitu. Pek teh zalim deui, jempling deui we, keun nyarita deui salakina, keun ngahampura, hampura, gitu kan, gitu we. Ngan ngahampurana kudu karena Allah, ulah lamun dibere duit karena hampura, ya. Jadi ngahampurana sing karena, jadi itu gitu, ya. Mun aya nu salah ka urang, goreng ka urang, mitnah urang, ngahina urang, hampura. Ngan kade urang ulah ngadolim ka baturnya. Jangan kita berbuat dolim kepada orang lain karena bahayanya besar, repot nanti di akhirat, riweuh ke di akhirat. Jadi hararese rek kasawargana teh, nya hese rek asup ka surga di mana jelma zalim hirupna di duniana. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, Allah jaga kita semua, Allah pelihara kita semua. Mudah-mudahan semua diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik, menjauhi segala larangan Allah zahiran wa batinan, dan melaksanakan segala kebaikan zahiran wa batinan disertai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal